Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 12 mata kuliah Teknik Green Building yang beranggotakan Zayan Nabila, Gary Aknar, dan Zudi Mubarak akan mempersembahkan video dengan judul How do Construction Affect the Environment atau bagaimana proses konstruksi mempengaruhi lingkungan. Untuk lebih jelasnya, simak videonya ya guys. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detailnya, di sini saya akan membahas beberapa outline yang sudah kami siapkan. Yang pertama, diawali dengan permasalahan global. Selanjutnya, siklus pembangunan, yaitu mulai dari perencanaan awal sampai bangunan tersebut bisa digunakan. Yang ketiga, efek pembangunan terhadap lingkungan, dan lalu solusi yang sudah kami siapkan untuk menjawab permasalahan tadi. Hal ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Oke, tanpa berlama-lama, let's go, kita masuk ke pembahasan awal, yaitu permasalahan global. Sebelum kita membahas permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan, mari kita lihat terlebih dahulu di mana permasalahan itu bermula. Masalah yang menyebabkan kerusakan lingkungan diawali dengan meningkatnya populasi manusia, sehingga meningkatkan kegiatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat tidak sesuai dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas. Hal ini berimplikasi dengan cepat habisnya sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tingginya pertumbuhan penduduk juga berimplikasi pada isu lingkungan seperti global warming. Karena dengan tingginya populasi manusia, maka kebutuhan akan tempat tinggal juga akan semakin meningkat. Sehingga banyak dibangun perumahan yang mengakibatkan berkurangnya kawasan hijau. Sumber daya alam yang terus digali atau bahkan alih fungsi lahan juga memicu terjadinya climate change. Implikasi dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dapat dilihat dari diagram alih permasalahan global. Yang pertama, berawal dari meningkatnya populasi manusia yang menyebabkan tingginya kegiatan masyarakat. Besarnya kegiatan masyarakat tersebut, maka barang atau energi yang diproduksi akan semakin tinggi. Nah, semakin tingginya produksi tersebut, maka emisi produksi yang dihasilkan dari pabrik akan semakin tinggi juga. Nah, emisi yang dihasilkan ini menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan ketidaknyamanan dan kebutuhan akan tempat tinggal akan semakin meningkat. Dari semua yang sudah kita lihat tadi, implikasinya adalah meningkatnya kebutuhan akan bangunan yang menyebabkan semakin banyaknya proyek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan mengakomodir sarana dan prasarana untuk umat manusia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu siklus pembangunan. Pembangunan yang ada saat ini menghasilkan efek samping bagi lingkungan di semua prosesnya, mulai dari penyiapan material, pengiriman bahan, pembangunan, dan juga operasionalnya. Yang pertama, diawali dengan penyiapan material yang rata-rata disiapkan oleh pabrik, sehingga pabrik tersebut menimbulkan emisi yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Proses selanjutnya yaitu pengiriman bahan atau pendistribusian bahan juga menghasilkan emisi karena rata-rata dikirim menggunakan kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan emisi karbon. Proses selanjutnya yaitu pembangunan bangunan ataupun sarana dan prasarana juga menimbulkan emisi berupa emisi dashboard dan juga TSP. Terakhir, ketika bangunan ini sudah jadi dan siap untuk digunakan, bangunan tersebut akan menimbulkan emisi, yaitu yang dihasilkan dari penggunaan AC, listrik, air, dan kegiatan operasional lainnya. Mengapa pembangunan bangunan sangat berperan penting dalam mempengaruhi kerusakan lingkungan? Kami sudah menyiapkan beberapa data yang mendukung argumen tersebut. Yang pertama, proyek pembangunan memakan sumber daya alam total sebesar 35% yang digunakan untuk pembuatan bahan dan material bangunan. Selanjutnya, kurang lebih 40% dari total penggunaan energi di dunia digunakan untuk operasional bangunan yang sudah dibangun. Selanjutnya, pada aspek penggunaan air bersih, sekitar kurang lebih 12% dari total pemanfaatan air bersih di seluruh dunia itu digunakan untuk operasional bangunan ataupun pada saat pembangunan bangunan itu sendiri. Dan yang terakhir, kurang lebih sekitar 40% emisi CO2 yang diproduksi secara global merupakan sumbangsi dari proses pembangunan bangunan di seluruh dunia. Dari semua yang sudah kita lihat tadi, lalu apa yang dapat kita lakukan?
Yang dapat kita lakukan yaitu melaksanakan teori Sustainable Building and Environment. Nah, untuk melaksanakan teori tersebut dapat dimulai dari menggunakan bahan ramah lingkungan untuk bahan bangunan. Yang kedua, proses fabrikasi yang dilaksanakan tidak terlalu banyak membebani lingkungan. Dan proses pembangunan dilaksanakan secara tepat guna serta tidak mengalihfungsikan lahan untuk kawasan hijau. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu menggunakan konsep greenhouse dan green building di setiap pembangunan. Tidak hanya untuk bangunan baru, bangunan lama juga bisa dilakukan dengan cara merenovasi bangunan existing yang tidak memenuhi kriteria green shipbuilding. Manajemen operasional bangunan dengan konsep green building akan menimbulkan sedikit emisi dan tetap nyaman bagi penghuni yang akan menempati bangunan tersebut. Untuk mencapai kriteria sustainable building yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sustainable material. Apa itu? Yaitu penggunaan material ramah lingkungan sehingga dapat mengatasi permasalahan limbah di dunia serta mengurangi emisi ketika fabrikasi material. Yang kedua yaitu greenhouse project. Penggunaan konsep greenhouse pada rumah ataupun konsep green building pada bangunan akan menghemat penggunaan energi di dalam rumah tersebut. Selanjutnya yaitu rainwater harvesting. Banyaknya kehilangan air bersih dapat diatasi dengan teknologi sistem pemanenan air hujan yang ditreatment kembali sehingga memenuhi baku mutu air yang dapat digunakan oleh manusia. Produk dari teknologi ini dapat dimanfaatkan menjadi air mandi ataupun air baku. Dan yang terakhir merupakan teknologi yang sudah kita ketahui yaitu penggunaan solar panel. Penggunaan sel surya dapat dimanfaatkan untuk energi listrik di mana hal ini dapat mengurangi konsumsi energi di rumah. Segitu saja penjelasan dari kami tentang bagaimana proses konstruksi mempengaruhi lingkungan. Thank you and see you on the next video guys.